Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya cari, yaitu berjudul Pengukuran Kinerja Organisasi Teknologi Informasi Menggunakan IT Balanced Scorecard, Studi Kasus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penulisnya Ronggo Alit, yang kedua Firza Prima Adityawan. Pendahuluannya, unit teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang proses bisnis di sebuah organisasi. Unit teknologi informasi berkewajiban memberikan dukungan kepada organisasi yang berupa teknologi dalam pengelolaan dan penyampaian informasi ke semua elemen-elemen yang ada di organisasi. Dengan menggunakan metode IT Balanced Scorecard, kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh secara finansial saja, sebagaimana yang selama ini kerap dilakukan, namun juga mempertimbangkan proses internal serta kepuasan dan peningkatan kompetensi dari setiap pegawai. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi terhadap ini meliputi proses pengambilan data-data yang diperlukan. Yang kedua, penyusunan peta strategi perusahaan sebelum melakukan cascading peta strategi divisi IT. Yang ketiga, analisa visi dan misi serta strategi perusahaan dengan divisi IT serta setelah melakukan penggalian data. Yang keempat, mengidentifikasi kontribusi dan pengaruh divisi IT terhadap peta strategi perusahaan atau relevansi divisi. Yang kelima, penyusunan peta strategi divisi IT. Pada langkah ini dilakukan identifikasi garis hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mendefinisikan KPI untuk setiap sasaran strategis divisi IT. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan data survei terhadap manajemen dan pengguna teknologi informasi yang diperoleh oleh penulis pada saat melakukan analisis pengukuran tingkat dukungan IT menggunakan IT Balanced Scorecard dari 4 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu corporate contribution yang menunjukkan bagaimana pihak manajemen atau pimpinan menilai atau melihat organisasi IT. Perspektif yang kedua yaitu customer orientation untuk mengetahui hasil kinerja IT berdasarkan cara pandang user menilai atau melihat hasil-hasil organisasi IT. Selanjutnya perspektif yang ketiga adalah operational excellence yang berisi ukuran efektivitas dan efisiensi proses IT. Yang terakhir, perspektif yang keempat adalah future orientation yang berisi ukuran-ukuran yang menggambarkan bagaimana proses IT dalam tantangan ke depannya. Di sini ada tabel perspektif kontribusi perusahaan dan perspektif orientasi pengguna. Selanjutnya ada perspektif penyempurnaan operasional dan perspektif orientasi masa depan. Yang pertama, perspektif pertama ada pengendalian biaya IT, tujuan TI dan tujuan bisnis, nilai bisnis fungsi IT, dan efektivitas unit kerja TI. Perspektif organisasi pengguna yang kedua ada terdiri dari kualitas produk, kontribusi pengguna, kepuasan pengguna, interaksi pengguna dengan unit kerja TI. Perspektif yang ketiga, penyempurnaan operasional yang terdiri dari efektivitas pengembangan aplikasi, intensitas pemeliharaan sistem, efektivitas fungsi layanan, dan akurasi perbaikan. Dan perspektif yang terakhir, orientasi masa depan, yang terdiri dari anggaran pelatihan untuk personil IT, keahlian personil IT, anggaran penelitian dan pengembangan TI, dan inovasi produk. Tujuan dari strategis pertama pada perspektif kontribusi perusahaan adalah pengendalian biaya IT, tujuan TI dan tujuan bisnis, nilai bisnis fungsi IT, dan efektivitas unit kerja TI. Tujuannya kualitas produk, yang kedua kontribusi pengguna, yang ketiga kepuasan pengguna, dan yang keempat interaksi pengguna dengan unit kerja TI.
Di sini ada tabel nilai total IT Balance Sheet Scorecard. Perspektif yang pertama, kontribusi perusahaan performernya menghasilkan 34,18%. Dan perspektif yang kedua, orientasi pengguna hasilnya 31,68%. Perspektif yang ketiga, penyempurnaan operasional performanya 38,33%. Dan perspektif yang terakhir, orientasi masa depan performanya 32,72%. Total dari performance dari keseluruhan perspektif yaitu 34,22%. Ini adalah grafik persentase nilai total IT Balance Sheet Scorecard. Perhitungan nilai IT Balance Sheet Scorecard pada tabel 4,8 menunjukkan bahwa pada hasil penilaian dalam perspektif kontribusi perusahaan menunjukkan nilai 34,18%. Nilai tersebut menunjukkan kriteria kurang dikarenakan nilai yang diperoleh kurang dari 50%. Hasil penilaian kinerja dalam perspektif orientasi pengguna menunjukkan nilai 31,68%. Nilai tersebut menunjukkan kriteria kurang dikarenakan nilai yang diperoleh kurang dari 50%. Hasil penilaian kinerja dalam perspektif penyempurnaan operasional menunjukkan nilai 38,33%. Nilai tersebut menunjukkan kriteria kurang dikarenakan nilai yang diperoleh kurang dari 50%. Hasil penilaian kinerja dalam perspektif orientasi masa depan menunjukkan nilai 32,72% serta menunjukkan nilai total performance sebesar 34,22%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan penilaian kinerja dengan menggunakan IT Balance Sheet Scorecard, nilai rata-rata yang dihasilkan dari 4 perspektif adalah 34,22%, di mana masuk ke dalam kriteria kurang karena nilai prosentasenya terbilang kecil dan kurang dari 50%. Sekian presentasi dari jurnal tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.